Permisi Pak, Ya, ternyata link Meet-nya itu Pak di Google Classroom beda nggak Pak? Soalnya tadi saya lihat di link tersebut ada oh, beberapa teman yang masuk link tersebut begitu Pak. oh ya sudah saya bilang kita alihkan ke sini ya. Sudah saya umumkan. Nah, tolong dikasih tahu ya. Nggak baik Pak. Ah, udah saya bilang kita nggak pakai lagi yang di Google Classroom ya betul. Di Meet-nya kita pakai yang baru ini ya. Bisa minta tolong dikasih tahu. Sebenarnya di grup udah ya. Kalau di grup sudah ada sebetulnya. Coba nanti saya lihat. Oh, beberapa masih ada yang masuk ke sana ya, ke link yang di sana ya, belum saya hapus emang. Oke, kita tunggu ya, 3 menit lagi ya.
Oke, baik. Sudah jam 12.35 ya. Untuk sementara saya stop sharing dulu absensinya. Nanti di akhir kuliah kita mulai lagi ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau di jadwal saya itu ini pertemuan kedua kita ya. Karena kita satu miss itu ya, nanti kita di akhir lah kita tambah gitu ya. Oke. Saya sudah memberi Anda tugas ya di di Google Class. Anda sudah tahu tugasnya? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Nah, masing-masing itu saya bagi kelompok kan, jadi ada yang 2 orang, yang terakhir 3 orang ya, gitu. Nah, masing-masing nanti mempresentasikan. Saya nanti cek, apakah mulai hari ini atau minggu depan ya? Seingat saya minggu depan. Minggu depan, Pak. Minggu depan ya. Bilangnya Oke. minggu depan. Oke, baik. Berarti masih ada kesempatan. Jadi minggu depan Anda kelompok 1 mulai presentasi ya. Nah, jadi nanti itu ini kita lagi mencoba satu model pembelajaran namanya project based learning ya. Project based learning. Jadi ini pembelajaran kelompok berbasis project gitu. Nah, kita ingin coba menerapkan apakah ini efektif atau tidak. Ini membuka cakrawala Anda atau tidak. Nanti juga di akhir mungkin nanti saya akan membagikan ini ya, form untuk kuesioner ya, Anda menilai gitu. Nah, ini kita coba juga istilahnya namanya itu flip classroom. Pernah dengar Anda? Saya sendiri belum pernah, Pak. Belum pernah. Ya. Ini teman-teman UNY biasanya. Jadi model pembelajaran namanya flip classroom namanya, atau flip learning based method namanya. Jadi di mana dosen itu memberikan topik ya ke Anda, kemudian nanti Anda mencari secara berkelompok gitu. Literaturnya bebas ya kan, lihat di internet kan banyak sekarang kan. Jadi Anda dituntut untuk berkreasi, mencari literatur, kemudian nanti Anda belajar berkelompok ya kan. Di situ nanti ada leadership juga, mengatur waktu, kemudian nanti Anda menyusun presentasi yang baik kan. Kemudian juga nanti Anda bekerja sama untuk membuat makalah ya di akhir kan, nanti saya minta juga buat makalah. Nah, jadi nanti juga keaktifan Anda ketika ada yang presentasi, diskusi dan sebagainya gitu ya. Nah, kita ingin melihat apakah itu bisa berjalan ya. Karena kalau kuliah-kuliah kita klasikal seperti biasa itu tadi ya. Ya walaupun mungkin ya dalam artian begini, tidak semerta-merta bahwa metode itu baik ya. Kita hanya ingin melihat dan ingin men-trigger Anda tidak seperti biasanya gitu. Kalau seperti biasanya kan kita kayak Jumatan kan, saya ngomong, mungkin Anda sambil makan atau ditaruh, nggak tahu kita juga ya. Tapi ya mudah-mudahan sih saya tidak ya berprasangka baik aja. Anda juga mendengarkan dan ingin juga mengimprove ya pengetahuan lewat macam-macam, tidak harus dimonitor. Tapi dalam metode pembelajaran kelompok berbasis project dan juga flip classroom itu, ya tadi Anda dituntut untuk membaca apa yang sudah saya upload di Google Class. Jadi di situ Anda diminta untuk membaca terlebih dahulu, kemudian nah sekarang ini tatap muka mestinya diskusi gitu loh. Ya tapi ya tadi, ya kadang-kadang kan ya mahasiswa juga sibuk ya, Anda juga sibuk saya tahu. Anda juga mata kuliahnya tidak hanya satu. Ya kita by design, tapi ya dalam praktek ya kita masih sih ya nanti saya presentasi topik ya yang ingin saya kemukakan gitu, kemudian nanti Anda juga ya sebetulnya Anda sudah bisa baca karena semua file saya sudah saya taruh di Google Class kan kalau Anda lihat, termasuk juga ada video-videonya ya, video-video tidak bersumber dari saya saja sebetulnya.
tapi juga dari sumber dari luar juga silahkan gitu. Sekarang zamannya YouTube, Anda sebetulnya juga bisa setiap topik itu bisa Anda lihat di YouTube kan gitu. Nah, tapi sekali lagi ini ya bahwa ya semua sumber itu bisa Anda dapatkan, tapi apa namanya ketika Anda kuliah di UGM itu apa yang bisa Anda dapatkan lebih dari yang tidak kuliah di UGM adalah tadi Anda coba lihat-lihat di lab ya kan. Nantilah kita lihat di lab. Kalau secara virtual gitu Anda tahu oh gelombang mikro itu kayak gitu. Tapi kan kalau Anda tidak kuliah di UGM Anda tidak mungkin bisa meraba resonator, menambah pantu gelombang kan gitu. Nah, kelebihannya Anda kuliah di UGM itu Anda bisa melihat, meraba, melihat atau mengoperasikan dan sebagainya terkait gelombang peralatan gelombang mikro itu gitu. Nah, itu yang mestinya harus menjadi kompetensi yang lebih daripada orang-orang yang mungkin tidak kuliah di UGM ya gitu. Itu kelebihan Anda gitu. Nah, itu yang saya harapkan nanti ya gitu. Oke. Baik, karena mulai presentasinya minggu depan berarti pas nanti sekarang berarti saya yang masih ngisi ya. Nah, mestinya sih ini diisi dengan diskusi. Kalau Anda mau ingin diskusikan juga silahkan nih. Saya kasih waktu karena kalau ada yang ingin kita berdiskusi itu, baik terkait tugasnya atau apalah, atau apa yang sudah Anda baca, ingin Anda konfirmasi ke saya, silakan. Halo, Anda sudah masuk ke Google Class-nya kan? Sudah, Pak. Sudah dibuka-buka Google Class-nya? Sudah dibuka-buka gitu filenya sudah? Ya kalau cuman buka-buka udah Pak, tapi nggak dibaca, cuman dibuka. Cuma dibuka tuh ya, oke. Kalau misalnya Khalid, gimana Khalid? Saya baru sadar ada file di bawah. Apa? Saya baru sadar ada file di bawahnya. Maksudnya gimana? Baru buka-buka filenya gitu ya? Saya baru tahu kalau di Google Classroom ada file. Oh gitu. Oh. Ya di Google Classroom kita itu sudah lengkap sebetulnya. Kalau nggak salah soal juga ada, buku juga ada ya, lengkap Anda lihat ya gitu. Kalau boleh coba lagi sebentar. Haji, gimana Haji? Ya Pak. Gimana? Pak. Anda sudah buka Google Class-nya kita, kuliah kita? Sudah Pak, saya sudah gabung Pak. Cuman ya sama sih, cuman dilihat-lihat aja gitu Pak. Oke, belum dibaca ya. Iya Pak. Oke, Ahmad, gimana Ahmad? Ahmad Nur Said. Halo Mas Ahmad. Sama seperti yang lain Pak, saya juga baru buka belum baca-baca. Oke. Alfiah. Halo Alfiah. Ya, gimana? Alfiah udah baca-baca belum? Belum Pak, baru buka. Oke, baru buka aja ya. Oke. Asifa Rizky. Iya Pak. Gimana? Anda sudah buka-buka? Belum Pak. Oh belum juga ya. Oke. Billy Pedri. Iya Pak. Gimana Bill? Sama baru buka juga Pak. Oke, baru buka juga ya. Catur Minal. Halo Catur, Mas Catur. Iya Pak, saya belum buka Pak. Belum buka malah, belum buka. Iya. Tapi sudah masuk kan? Apa ya, Google Classroom sudah masuk Pak. Ya, cuman belum buka ya. Iya. Oke, Daviudin. Mas Daviudin, halo. Daviudin Muhammad. Atau mungkin ada gangguan di ini. Daniel, Mas Daniel. Saya juga belum buka-buka Pak. Belum buka ya, baru masuk aja. Oke, Mas Dede. Oh, Dede sudah tadi ya. Gimana Pak? Gimana? Oh, Anda udah saya tanya belum ya? Belum. Oh, belum. Gimana kamu? Iya, udah nyoba buka beberapa ini sih Pak, buku referensinya. Terus yang file kuliahnya sudah dibuka?
Kalau yang apa video-video belum nyoba nonton. Oke. Oke, Fatimah Ar-Rahma. Ya, Pak. Oke, gimana Anda sudah buka videonya atau filenya yang saya upload di Google Class? Oh, belum, Pak. Oh, belum. Oke. Fikri Ramdan. Baru lihat tugasnya doang, Pak. Mau lihat tugas doang. Oke. Hanif Mahmudah. Iya, Pak. Saya juga baru lihat-lihat aja nih, Pak. Oke. Ian Naufal. Halo, Mas Ian. Halo. Oh, mungkin nggak ada suaranya ya. Halid. Margareta. Halo. Iya, Pak. Oke, gimana? Anda sudah buka-buka? Iya, baru scroll-scroll juga, Pak, banyak. Kebanyakan ya, terus jadi bingung juga nih mana yang dibuka ya. Oke, Muhammad Aulia. Saya yang kaki pertama jawab itu, Pak. Udah buka tapi belum baca. Oh, sorry. Muhammad Kevin. Iya, Pak. Belum, baru dibuka-buka aja, Pak. Belum dibaca. Oh, oke. Lumayan lah buka-buka ya. Mutiarani. Ya, Pak. Oke, Anda sudah sampai mana? Sudah membuka seluruh filenya atau baru masuk saja di Google Class kita? Saya baru lihat RPKPS-nya itu sama lihat video yang kemarin sih pas dikit. Kalau materi-materinya belum buka. Oke. Nazifah. Aufa. Iya, Pak. Gimana? Anda sudah sampai mana? Saya kemarin buka-buka yang RPKPS sama pendahuluan, Pak. Oke. Kemudian Rizky Adi. Iya, Pak. Oke. Gimana? Anda sudah membuka apa saja di Google Class kita? Kalau buka di Google Classroom, saya baru baca RPKPS-nya, Pak. Jadi mungkin kayak apa namanya, ingin tahu materi yang dipelajari apa saja tiap minggu gitu, Pak. Kalau buku belum sempat baca secara menyeluruh sih, Pak. Paling cuma lihat punya apa saja kayak gitu, Pak. Oke, Sabda Alam. Baik, Pak. Untuk saya sendiri baru baca RPKPS sama silabus yang kemarin, Pak. Tapi Pak, saya tuh ada satu pertanyaan, Pak, yang lupa saya tanyain pertemuan kemarin, Pak. Oke, gimana? Soal di silabus, bukan di silabus atau apa gitu, Pak, lupa lagi saya. Yang tentang ada return itu apa ya, Pak? Return value atau return apa ya? Apa itu? Yang di silabus itu ditulisnya tuh return, ada return. Oh, oke. Ya itu apa namanya? Biasanya kan kalau return loss dan sebagainya kan itu, ya itu nanti kita akan bahas juga atau Anda baca di apa namanya kerugian daya yang dikembalikan. Jadi daya gelombang mikro itu ketika dia dirambatkan begitu, ketika sambungan resonatornya itu tidak pas, maka akan ada sebagian daya yang dikembalikan, namanya return gitu. Oke, soalnya kemarin saya agak asing begitu, Pak. Return. Kok ada return? Apa ini return? Oke. Iya. Baik, Pak, begitu, Pak. Oke, kan lumayan lah. Utari. Halo. Tadi live ya, nggak ada. Ya Hejikel, Adi Satria. Hejikel Adi Satria, halo. Iya, Pak. Oke, Anda gimana? Untuk Google Classroom sepertinya saya kemarin barusan masuk gitu, Pak. Jadi belum buka. Tapi dulu sudah pernah baca buku Pak Mitra. Oke, baik. Berarti semua sudah saya tanya ya. Berarti hampir sekian, ya hampir mungkin hampir 100% ya sudah masuk, tapi belum membaca topik kuliah kita. Baik, kan filenya itu dari 1 sampai berapa gitu banyak sekali ya.
Itu semua, jadi semua topik kita sebetulnya sudah saya upload di situ. Nah, di metode kelas flip classroom itu mengharuskan si dosen itu memang mengunggah topik dulu, kemudian Anda baca. Nah, kemudian di minggu berikutnya, nah kita berdiskusi kan gitu. Ya mirip-mirip student center learning sebetulnya. Nah, tapi juga di metode flip classroom itu juga harus ada project gitu. Makanya saya projectnya itu berupa tadi saya bagi Anda menjadi kelompok-kelompok biar Anda itu belajar berkelompok kan gitu. Nah, nanti tiap kelompok itu kan saya kasih aplikasi di teknologi ya, baik teknologi pangan, teknologi senjata, teknologi apa namanya telekomunikasi. Nah, semua problem itu, masalah teknologi itu kan real di hadapan Anda semua. Nah, ini karena kita sedang belajar kuliah sistem gelombang mikro, bagaimana sistem gelombang mikro itu bisa diaplikasikan di teknologi tersebut gitu. Nah, jadi tugas Anda itu mencari sebanyak mungkin literatur terkait aplikasi gelombang mikro di teknologi yang saya berikan ke Anda. Tapi kan teknologi itu luas. Makanya saya bagi per kelompok biar satu kelompok itu mendiskusikan masalah pangan misalnya, nanti kan dipresentasikan tuh. Sehingga teman-teman Anda juga tahu, oh ternyata ada teknologi ini di pangan kan. Jadi apa sih peran gelombang mikro dalam teknologi pangan ya. Kemudian juga begitu, apa sih peran gelombang mikro dalam teknologi senjata misalnya, kan bisa untuk senjata juga, weapon gitu. Untuk senjata perang. Karena dulu sebetulnya radar-radar gelombang mikro itu juga diperuntukkan saat Perang Dunia Kedua kan, bagaimana teknologi Rusia dan Amerika itu saling mendeteksi terutama kapal-kapal selam kan dengan sonar dan sebagainya gitu loh. Nah, itu teknologi radar sebetulnya teknologi gelombang mikro banget ya gitu. Jadi sangat canggih kan sebetulnya itu teknologi itu. Kemudian juga di medis juga kan gelombang mikro itu juga bisa diterapkan di medis. Nah, biar lebih fokus maka ada kelompok yang di bidang medisnya gitu biar Anda mencari informasi yang banyak kemudian kasih tahu kita gitu loh. Karena kan saya juga terbatas kan, kalau saya ingin tahu semua hal, kemungkinan nggak bisa. Maka lewat kelompok Anda, apa sih aplikasi di medis itu apa saja kan gitu. Sehingga kita bisa tahu banyak ya gitu. Sehingga goal dari kuliah ini adalah Anda sebanyak mungkin tahu informasi tentang aplikasi gelombang mikro. Tapi juga selain tahu, Anda juga bisa mengoperasikan gelombang mikro kan gitu. Tahu sih prinsip kerjanya, tahu cara kenapa sih gelombang mikro itu muncul, Anda tahu juga kan gitu. Kan nggak lucu juga tahu aplikasinya tapi kalau ditanya gelombang mikro itu munculnya dari mana sih kan gitu. Tapi Anda nggak bisa jawab, lucu juga kan. Nah, terkait itu sudah ada di buku saya, sudah saya jelaskan juga. Itu juga perlu Anda pelajari dan Anda kuasai juga. Walaupun mungkin kita juga masih terbatas ya, artinya kita tidak mungkin untuk membuat sumber gelombang mikro, misalnya kita membuat klistron, kita membuat magnetron, ya kita masih terbatas untuk teknologi itu. Tapi minimal kita tahu prinsip kerjanya. Toh sekarang juga kayak kita membeli lampu kan, membeli bohlam lampu gitu loh. Bohlam lampu atau LED bisa kita beli kan sekarang dengan harga yang murah. Nah, tapi nanti biar kebermanfaatannya lebih banyak, maka LED itu bisa dimanfaatkan untuk apa saja. Misalnya untuk penerangan, untuk men-trigger objek dan sebagainya gitu. Kayak gitu. Oke ya? Paham maksud saya? Baik, Pak. Paham, Pak. Oke, ya gitu. Ceritanya gitu. Oke, sekarang saya presentasi lagi ya untuk teori-teorinya nih. Ya karena Anda belum baca sehingga saya harus presentasi lagi. Kalau enggak, saya tidak harus presentasi, tapi Anda kan sudah baca gitu ya. Nah, karena belum baca, ya berarti kita baca bersama-sama kan gitu. Oke, pertemuan kedua ini kita masih terkait dengan gelombang elektromagnetik ya kan yang harus saya tanamkan ke Anda juga gitu kan. Nah, yang harus Anda tahu kan bahwa dan mungkin Anda juga sudah tahu bahwa kita itu punya yang namanya gelombang elektromagnetik yang spektrumnya itu sangat lebar sekali ya kan gitu, sangat luas gitu.
Nah, mulai dari jenis gelombangnya dari gelombang radio sampai sinar gamma, ya kan gitu. Nah, gelombang radio itu panjang gelombangnya panjang. Kalau sinar gamma panjang gelombangnya sangat pendek, ya kan gitu. Sampai ordo 1 kali 10 pangkat min 13 meter, ya kan? Anda sih tahu kan kalau min 15 meter itu atau 13 itu ordo-ordo dari atom, ya kan gitu. Ordo-ordo atom lah atau molekul. Nah, gelombang radio yang panjangnya sampai 800 meter itu kan berarti hampir 1 kilo kan. Nah itu frekuensinya itu biasanya ordo-ordo ya Hz kan dari 10 ya mungkin 1 juta Hz dan seterusnya ya kan gelombang radio. Nah kalau semakin ke sini frekuensi itu kan semakin tinggi kan. Anda tahu juga kan hubungan antara apa namanya frekuensi dia cepat rambat cahaya itu kan saya belum di ini kan ya. Kita oke. C itu sama dengan lambda kali F kan gitu kan? Lambda kali FC itu kecepatan cahayanya kan. Ini lambda kali F. Jadi kalau panjang gelombangnya panjang mesti frekuensinya kecil, tapi kalau panjang gelombangnya pendek frekuensinya akan tinggi. Nah, gitu kan. Jadi dari mulai gelombang radio sampai gamma. Nah, kita itu di nomor 2 adanya. Jadi gelombang TV, radar, gelombang mikro itu ordo panjang gelombangnya itu ordo senti gitu kan dengan frekuensinya ordo gigahertz ya gitu. Nah, jadi gelombang mikro itu biasanya akan menyebabkan kalau diinteraksikan dengan molekul diatomik gitu, dia itu akan menyebabkan si molekul itu ke arah rotasi gitu. Anda tahu kan? Jadi kalau ini ya apa namanya kita lihat ini kalau aras elektronik tuh kan kayak gini. Nah, ini nanti ada aras-aras dari kalau saya tulisan di sini ya. Ini kan. Ini aras elektronik. Nanti ada aras vibrasi kan. Nah, di aras vibrasi ini ada kecil-kecil lagi nih namanya aras rotasi gitu. Nah, jadi untuk transisi rotasi itu biasanya molekulnya diinteraksikan dengan gelombang mikro gitu. Nah, terus kalau dari rotasi apa yang didapat? Nah, kalau dari rotasi kita tahu dalam mekanika itu kalau suatu objek itu bisa berotasi, maka kita akan dapat informasi tentang momen inersia kan gitu. Nah, kalau momen inersianya tahu, maka kita juga akan tahu lengan dari molekul itu. Contoh misalnya sudut H2O itu kan 108 derajat. Dari mana sudutnya tahu? Apa ada yang ukur? Nah, itu tahunya dari mana ya? Dari dengan interaksi gelombang mikro itu ya kan. Kemudian jarak C dan O misalnya atau CO2 gitu. Kan ada CO2 gitu ya. Ini gimana nih ngukurnya? Ini orang sudah bisa tahu jaraknya, yaitu dengan cara jadi kita menginteraksikan antara si gelombang mikro dengan objeknya. Kan kalau inframerah itu terkenal kan, kalau inframerah itu kalau suatu molekul kita interaksikan dengan gelombang inframerah, maka molekul itu akan tereksitasi ke arah vibrasi gitu, lebih tinggi lagi kan, ke arah vibrasi itu bergetar gitu loh. Jadi kalau molekul diinteraksikan dengan gelombang mikro, molekul itu akan muter, ya kan gitu, akan muter, artinya rotasi. Tapi kalau molekul itu diinteraksikan dengan inframerah, maka molekul itu akan bervibrasi gitu. Nah, tapi kalau molekul itu diinteraksikan dengan cahaya tampak, molekul itu akan tereksitasi ke arah elektronik. Dia bisa jadi tereksitasi C-nya hilang 1 atau elektronnya ya bisa hilang 1 dan seterusnya gitu. Ya, seperti itu. Nah, ya masing-masing punya peran masing-masing nih ya gitu. Tapi kalau molekul ditembak gelombang radio apa yang terjadi kan gitu? Ya nggak akan terjadi apa-apa wong molekul ordonya 10 pangkat min 15 sedangkan radio 800 ya kan. Anda ya bisa bayangkan aja berarti kan ya tidak terjadi apa-apa gitu kan. Ya sama kalau misalnya Anda ingin melihat membongkar jam tangan pakai kunci Inggris apa yang terjadi? Apa bisa terbuka? Rusak ya kan? Gitu. Kunci Inggris gede banget kan gitu.
Oke. Nah, ini tadi ilustrasinya kan gini kan, ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau Anda ingin mengamati molekul, maka pakailah gelombang elektromagnetik di daerah-daerah sinar gamma, ya kan, atau sinar X, ya kan, atau ultraviolet gitu. Tapi kalau Anda ingin melihat protozoa atau manusia kepompong atau apa, ya bisa pakai visible, ya kan, dan sebagainya. Kalau Anda ingin melihat gunung, nah itu ya pakai gelombang radio gitu loh. Jangan ingin mengamati gunung pakai sinar X kekecilan, ya kan gitu. Yang diamati bukan gunungnya, tapi tanah gunungnya, ya gitu. Oke? Nah, oke, sebetulnya gelombang elektromagnetik itu apaan kan gitu. Nah, kan kita sudah tahu nih di fisika dasar kan, yang namanya gelombang elektromagnetik itu ada dua, ada gelombang listriknya, ya kan. Ini kan misalnya ke sana nih Z, ya kan. Ada gelombang, ini gelombang E-nya misalnya ke sana, ada gelombang B-nya, ya kan gitu. Yang dia saling tegak lurus. Ini ada E, ini ada B gitu loh. Jadi ya gelombang elektromagnetik itu hanya dua sebetulnya. Jadi komponen gelombang listrik sama komponen gelombang magnetik gitu. Sampai sekarang saya belum nemuin model gelombang lainnya gitu. Nggak tahu kalau Anda sudah dapat info baru. Tapi yang jelas gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang listrik sama gelombang magnetik yang kalau dia menjalar itu selalu tegak lurus, ya kan gitu. Nah, ciri matematis suatu gelombang itu memang dilambangkan dengan misalnya dia bisa sinusoidal, bisa kosinus kan gitu. Nah, ini ciri gelombang berjalannya yaitu di mana jarak dan waktunya itu berubah gitu loh. Jadi ketika waktunya berubah, jaraknya juga berubah kan gitu. Kalau waktunya berubah, jaraknya nggak berubah, itu namanya gelombang standing wave atau gelombang berdiri kan gitu. Nah, kalau waktu berubah, posisi berubah berarti dia gelombang berjalan, ya kan? Itu namanya. Nah, ini kalau omega sering disebut dengan frekuensi sudut, ya kan? Dia sama dengan 2pi kali frekuensi. Nah, kalau K itu adalah bilangan gelombang. Yang satunya sama dengan 2pi per lambda, ya kan gitu. Nah, kalau hubungan antara lambda dan frekuensi itu adalah kecepatan. Ya bisa ditulis V, bisa juga ditulis C ya gitu. Yang pasti vektor dari medan E selalu tegak lurus dengan B ya gitu. Nah, kalau Anda turunkan 2 kali E, kemudian Anda turunkan juga 2 kali B, ini akan mengikuti ini. Kalau Anda turunkan misalnya ke Z ya 2 kali, kemudian juga turunkan ke T 2 kali, maka Anda akan memenuhi persamaan ini. Jadi akan terpenuhi persamaan ini. Kan? Anda turunkan aja, turunkan 2 kali ke Z, yang ini loh, yang ini Anda turunkan 2 kali ke Z, kemudian turunkan 2 kali ke T, maka akan memenuhi persamaan ini. Ini namanya persamaan diferensial order 2, ya kan gitu. Nah, kalau ini ke sumbu Z, bisa juga ke X, bisa juga ke Y, kan gitu. Nah, dalam 3 dimensi maka berlaku umum ini. Jadi nabla kuadrat E itu sama dengan 1/V kuadrat D kuadrat E per DT kuadrat. Ini namanya persamaan order 2 diferensial dari persamaan gelombang ya. Nanti dari persamaan ini Anda akan mendapatkan persamaan gelombang. Di mana Anda tahu V kuadrat ini adalah cepat lambat gelombangnya. Di mana cepat lambat gelombang itu sama dengan omega per K. Jadi coba turunkan 2 kali, maka 1/V kuadrat ini sama dengan V-nya itu adalah omega per K ya gitu. Nah, nanti solusinya seperti ini ya kalau dalam persamaan Euler. Jadi ini adalah vektor atau persamaan gelombang dari medan listrik pada 3 dimensi ya persamaan Euler-nya. Yang kalau misalnya Anda tuliskan ini bisa E0, kemudian di sini menjadi cos theta plus I sin theta, kan gitu. Ya, ini juga begitu. Ini B0, ini kan cos theta
plus I sin theta. Kan gitu. Tetanya itu ini. Ini bisa kalau Anda buat theta juga boleh. Namanya persamaan Euler gitu. Yang kita boleh nulis seperti ini atau seperti ini ya. Nah, oke. Udah ada coret-coretan. Jadi dalam persamaan sebetulnya persamaan tadi itu berasal dari persamaan Maxwell. Kalau Anda di mekanika klasik itu kan ada namanya persamaan gerak ya. Persamaan gerak itu diturunkan dari 3 hukum Newton. Nah, kalau persamaan gelombang elektromagnetik, jadi persamaan gelombang listrik dan persamaan gelombang magnetik, itu semua diatur dalam 4 persamaan Maxwell ini ya gitu. Jadi ada persamaan Maxwell 1, jadi divergensi E sama dengan rho per epsilon. Jadi E di sini adalah vektor ya. Kalau divergensi itu artinya hasil divergensi dari suatu vektor itu mesti skalar kan gitu. Iya kan? Ini kan vektor, didotkan ini vektor, maka hasilnya skalar. Nah, makna lain dari ini adalah adanya sumber monopol elektrik gitu. Jadi pembangkit medan listrik itu adanya sumber dari medan listrik, ada sumber dari muatan. Jadi ini muatan sebetulnya. Jadi rho itu adalah muatan persatuan volume. Ya kan gitu. Nah, ini kan jadi di sini juga begitu. Ini akan ada kaitannya dengan volume juga karena ini terkait dengan apa namanya? Nabla ya. Anda masih ingat kan? Mudah-mudahan masih ingat, jangan lupa loh. I ini dx plus j dy plus k dz kan gitu. Nah, ini ya per meter berarti di sini akan ada seperluasan. Jadi ini adalah rho itu muatan persatuan volume ya gitu. Ini adalah permitivitas, ini tergantung dari mediumnya ya, permitivitas listriknya gitu. Tapi yang jelas bahwa divergensi E itu sama dengan rho per epsilon. Ini menunjukkan adanya sumber dari medan listrik itu adalah muatan gitu. Nah, kemudian hukum dari Maxwell, persamaan Maxwell kedua, divergensi B kok sama dengan 0 gitu kan. Ini sebetulnya menunjukkan adanya belum ditemukannya sumber medan magnetik yang monopol ya. Sumber monopol magnetik itu belum ada. Jadi sumber monopol itu kalau jadi selalu yang namanya magnet itu ketemunya itu utara selatan. Kalau misalnya magnet itu Anda pecah, magnet batangnya Anda pecah, itu akan muncul utara selatan lagi. Anda pecah lagi utara selatan lagi. Jadi tidak mungkin dalam satu magnet batang itu Anda bisa memecahkan utara dan selatannya. Selalu Anda utara selatan. Tapi kalau medan listrik kan positif negatif gampang Anda pisahkan. Ya, bisa positif toh, bisa negatif toh gitu. Tapi kalau magnetik selalu utara selatan. Sehingga ketika didivergensikan akan sama dengan 0. Ini menunjukkan belum ditemukannya sumber monopol magnetik. Ya selalu di full ya. Sehingga kalau di full Anda kurungin dengan bidang Gauss, dia hasilnya 0 ya. Gitu. Oke, itu yang kedua kan. Walaupun sekarang itu mulai juga ada isu atau ya penemuan tentang orang sudah mulai mampu membuat monopol magnetik. Ya, jadi kalau ada monopol magnetik nantinya, ini menjadi rho monopol dikalikan mu. Mu di sini menunjukkan permeabilitas magnetiknya ya. Kan ini kalau ini kan epsilon rho per epsilon, kalau di sini akan menjadi rho m kalikan mu. Mu itu permeabilitas magnetiknya. Seandainya rapat monopol magnetiknya ada, tapi sampai sekarang biasanya belum ada. Ini juga baru kuasi seperti gitu ya. Oke, kemudian persamaan Maxwell yang ketiga ya, ini. Jadi curl dari E, Anda tahu kalau suatu operasi curl itu ke vektor, harusnya vektor lagi. Nah, ini juga begitu. Jadi curl dari E itu minus dari perubahan magnetik terhadap waktu. Ini kadang-kadang menginformasikan ke kita bahwa
medan listrik itu juga bisa dihasilkan dari medan magnet. Asal medan magnetnya itu berubah terhadap waktu gitu. Jadi kalau ada medan magnet yang berubah terhadap waktu, maka bisa dihasilkan medan listrik gitu. Begitupun juga gitu. Jadi medan magnet itu bisa dihasilkan oleh sumber arus, ya toh, sumber arus, dan juga oleh medan listrik yang berubah terhadap waktu, ya gitu. Nah jadi itu. Jadi 4 persamaan Maxwell inilah yang mengatur tentang kelakuan gelombang elektromagnetik, ya. Gitu. Dan ini juga yang nanti mengatur di apa? Di gitu. Di gelombang mikro, ya. Jadi kita nanti akan menurunkan bagaimana penjararan gelombang elektromagnetik dalam pandu gelombang itu melalui persamaan Maxwell ini, gitu ya. Oke, ini epsilon ya. Jadi epsilon itu permeabilitas listrik ini kan dia fungsi kalau misalnya di situ apa namanya vakum, maka ya epsilon 0. Tapi kalau di situ ada bandi elektrik dan sebagainya, maka muncul permeabilitas relatifnya, R-nya ya gitu. Begitu juga permeabilitas magnetik. Kalau di situ vakum dia mu 0, tapi kalau di situ ada bahan lainnya, misalnya dililitkan besi atau apa, maka muncul mu R ya. Sorry. Nah ini besarnya, ini konstanta kan. Ini hasil eksperimen orang dapat ini kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Terus kalau mu 0 itu 4P kali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere ya kan. Oke, nah kita mau coba selesaikan persamaan Maxwell, tapi kita ambil yang paling sederhana dulu nih, yaitu kita anggap tidak ada sumber muatan. Artinya divergensi E-nya akan sama dengan 0. Itu artinya apa sih? Di situ tidak ada sumber muatan gitu loh. Jadi di situ hanya ada penjalaran gelombang elektrik, tapi tidak ada sumber muatannya gitu. Mungkin sumber muatannya jauh di sana. Di daerah itu kita hanya melihat kelakuan dari penjalaran gelombang listriknya saja gitu loh ya. Jadi kita anggap Q-nya 0 sama J-nya 0 gitu. J0 itu berarti sumber dari ini ya, sumber dari apa medan magnetnya itu nggak ada gitu. Yang ada hanya elektriknya berubah terhadap waktu, B-nya berubah terhadap waktu kan gitu. Nah, ini kita dapatkan ini kan kalau Q0 dan J0. Kalian lihat nih. Kalau R-nya 0, J-nya 0. Maka ini divergensi E0, divergensi B0, curl E ini, dan curl B tinggal ini aja ya. Gitu. Oke, kalau gitu kita selesaikan. Caranya apa? Kita pakai namanya tipismat 1, 2, 3 mungkin ada ya. Jadi kalau kita curlkan yang sebelah kiri, maka yang ini juga kita curlkan. Kan gitu. Nah, jadi kita curlkan yang sebelah sini, kemudian ini kita curlkan juga. Nah, yang sebelah sini kalau kita menggunakan ya analisa vektor ya, analisa vektor. Jadi curl ini bisa dinyatakan seperti ini. Jadi gradien dari divergensi E min nabla kuadrat dari E ya, nabla kuadrat dari E. Ini vektor, ini juga vektor ya gitu. Nah, karena tadi divergensi E-nya sama karena tidak ada muatannya, maka ini akan 0. Kan dilihat di sini, ini sama dengan 0 ketika Q-nya 0. Oke, berarti kan ini tinggal min nabla kuadrat E, kan gitu. Kemudian yang ini, divergensi B, ini kan sama aja dengan ini. Kalau ini Anda divergensi B, ini divergensi B itu ini DE per DT, ya kan. Ini diferensial parsial E ke DT. Nah, ini juga begitu. Dimasukin, ini nabla kuadrat E per DT kuadrat. Nah, jadi nabla E sama dengan epsilon mu D kuadrat E DT kuadrat. Yang kalau Anda bandingkan dengan yang sebelah sini tadi, mana tadi? Nah, ini kan sebetulnya nabla E min D kuadrat DT kuadrat. Yang sebelah sini ini seper V kuadrat gitu. Yang kalau kita lihat di sini seper V kuadratnya adalah seper epsilon mu.
nabla kuadrat sama dengan 1/, mu. Kan gitu. Nah, ini kalau dihitung ternyata, misalnya dimasukin E0 sama mu0-nya, kemudian diakarkan, itu hasilnya fantastis. Hasilnya adalah, jadi kalau V, 1/, gitu, ini Anda masukin tadi kan, 1/, ini 8,8 sekian, kemudian mu0-nya berapa? Ini hasilnya ini loh. 3 kali 10⁸ meter per sekon. Ini adalah laju dari kecepatan cahaya gitu loh. Anda bisa bayangkan ya. Jadi dari penurunan persamaan matematis, itu orang mendapatkan kecepatan cahaya, kecepatan gelombang elektromagnetik gitu. Dan itu sesuai dengan hasil eksperimen orang ya gitu. Jadi persamaan matematis itu sebetulnya membantu persamaan fisis ya gitu. Jadi Anda bisa bayangkan ternyata dari matematis V ini sampai dengan akar 1/n mu0 itu 3 kali 10⁸. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi V di sini jadi omega sama dengan kz V. Nah, V-nya di sini adalah 1/akar epsilon mu. Nah, oke, kemudian kalau Anda coba turunkan gitu ya, Anda turunkan nanti Anda di rumah lah biar Anda ini ya belajar gitu di kesamaan Maxwell-nya ini loh, yang ini. Yang ini nih, kan ini kan 3 dimensi kan. Ini juga ini 2 dimensi memang, tapi ini super dt kan bisa ke X, ke Y, ke Z. Yang ini juga bisa ke I, J, dan K ya kan, nablanya. Nabla itu kan gini toh. Dx, I ya, atau gini. Plus J, D per DJ. Plus K, D per DJ. Gitu loh. Sorry, yang ini I, D per dx. Nah ini, turunin aja ini ke I, J, dan K, dan seterusnya. Nah, maka Anda akan bisa dapatkan ini nih. Ya. Kemudian ini bisa kita misalnya oke lah ke BZ-nya ini nggak ada ya, ke BZ-nya 0. Nah, maka Anda kalau diturunkan EX-nya ini, turunkan sekali kan Anda dapat ini. Ini dapat DBY per DZ kan gitu. Jadi kan ini kalau turunin gitu ya. Hanya dapat ini. Nah, BY-nya ini bisa kita integralkan kan, bisa Anda integralkan ke sini. Bisa Anda integralkan. Nah, ini ke EZ ya, ke EX. Oke, ini ke EX. Anda kan ini EX-nya ada ya. EX-nya ada, Anda turunin, Anda akan BZ-nya 0 ke B-nya ada kan gitu. Ini kan dia menjalar ke arah sumbu Z ya ini. Oke, sehingga kalau Anda integralkan, Anda dapat ini. Nah, ini tidak lain adalah BY0 ya, sinus KZ min. Dan yang tadi kita lihat itu. Nah, sehingga ini BY sama B0Y sin KZ min omega T. Nah, BY ini kalau kita lihat ini adalah sama dengan BY0 tadi. Di sini kan BY0 ini adalah KZ omega EZ0 ya. Ini adalah BZ kan gitu. Jadi BY adalah KZ EX omega atau EX V di sini per V. Jadi B sama dengan E per V. Jadi saling tegak lurus. Kalau X ke X ini ke Y ya gitu. Jadi hubungannya ini adalah B sama dengan E per V ya gitu. Nah, ini dia gitu. Jadi rumusnya ini nih kan. Jadi seperti ini. Ini E-nya ke arah sumbu X ya. Ini BY-nya gitu. BZ-nya mana? BZ-nya 0 kan. Karena dia ke sini, dia merambat ke sumbu Z. Mesti ini tegak lurus kan, ini ke Y, ini ke X gitu. Ya. Nah, yang penting dari itu semua adalah dia itu gelombang. Nah, gelombang itu membawa tenaga gitu. Itu yang penting banget. Yang harus Anda sadari bahwa pentingnya sebuah fenomena gelombang itu dia itu energinya gitu, energi gelombang, iya kan? Baik itu gelombang elektromagnetik maupun gelombang mekanik ya, maupun semua gelombang itu ada manfaatnya atau berbahaya itu karena gelombangnya. Contoh adalah
Gelombang tsunami bisa menghancurkan semuanya ya karena dia membawa tenaga yang sangat besar ya kan. Dalam gulungan air yang begitu besar, tsunami bisa menghancurkan semuanya karena dia punya tenaga gitu. Nah, tenaga gelombang itu sebanding dengan amplitudonya, amplitudo kuadrat malah. Ini adalah rapat tenaga ya. Rapat tenaga dari gelombang elektrik. Ini rapat tenaga dari gelombang listriknya, elektriknya. Dia sebanding dengan setengah epsilon E kuadrat, sedangkan gelombang rapat tenaga dari gelombang magnetik itu sebanding dengan B kuadrat per mu. Ya. Nah, yang kalau misalnya gelombang listrik dan gelombang magnetik itu berjalar alias radiasi gelombang elektromagnetik, berarti energi totalnya adalah penjumlahan dari rapat gelombang elektrik dan rapat gelombang magnetik. Yang kalau dijumlahkan, ini kan kalau dijumlahkan kemudian Anda mengganti ya di sini ada B-nya kita ganti E per V sehingga di sini E kuadrat V kuadrat yang V kuadrat itu akan seper epsilon mu yang sehingga di sini akan mu ya. Nah, ini adalah epsilon E kuadrat gitu. Jadi tenaga gelombang itu satuannya adalah joule per meter kubik. Jadi rapat tenaga dari gelombang magnetik itu adalah B kuadrat per mu. Kalau rapat tenaga dari gelombang elektrik atau listrik adalah epsilon E kuadrat. Ya kan gitu. Nah, U-nya itu kan bisa kita masukkan nih seperti ini kan. Kita masukin nih yang sinusnya tadi kan, masukin sin kuadrat. Ini B0Y kuadrat juga. Yang kalau kemudian di rata-rata, jadi rata-rata dari rapat energi gelombang listrik atau magnetik itu adalah ini. Jadi epsilon E kuadrat, O kuadrat ini juga karena rata-rata dari sin kuadrat kan setengah ya. Ini adalah rata dari rapat dan ini yang terukur sebetulnya kan. Nah, kemudian kita mendefinisikan juga daya ya. Daya itu kan daya itu satuannya kalau di sini Anda lihat daya gelombang yang elektromagnetik tadi itu adalah rapat tenaga dikalikan volume dibagi dengan luas dan waktunya atau U per V kan. Volume dan luas itu kan menjadi panjang per waktu itu adalah kecepatan. Jadi daya itu adalah perkalian antara rapat tenaga dengan cepat rambat gelombangnya. Nah, cepat rambat gelombangnya itu kan bisa kita tulis ya. Ini epsilon E kuadrat V atau nanti bisa per B kuadrat V per mu ya. Nah, rapat rata-ratanya, jadi daya rata-ratanya satuannya watt itu adalah setengah epsilon E kuadrat kali V atau setengah dari B kuadrat V per mu. Nah ini kan, jadi ini adalah watt satuannya. Jadi rata-rata daya rata-rata dari suatu gelombang rata-rata. Oke, ini ada contoh soal ya. Suatu gelombang mikro di udara menjalar ke arah sumbu Z dalam ruang X, YZ, mempunyai daya gelombangnya 100 watt dan panjang gelombangnya 10 cm. Tuliskan komponen medan listrik dan medan magnetnya, kan gitu. Maka di udara itu gelombang elektromagnetik bergerak dengan kecepatan 3 kali 10⁸ meter per sekon kan. Kalau Anda gunakan satuan SI, maka kita akan dapat pertama bilangan gelombangnya kan. Bilangan gelombangnya kan 2 pi per lambda. Kita tahu di sini panjang gelombangnya 10. Berarti ini 0,1 meter ya. Jadi tinggal radian per meter. Anda juga bisa mencari omeganya karena dari omega adalah 2 pi kali F kan gitu. Kalau kita sudah tahu panjang gelombangnya, kita juga tahu kecepatannya kan. Maka kita tahu kecepatan frekuensi ya, kecepatan sudutnya. Sehingga ini C per lambda, kita dapatkan ini. Nah, tapi yang penting lagi adalah E0-nya nih. E0-nya itu kan tadi E0, ini kan daya rata-rata kan. Berarti E0 ini adalah di sini kaitannya E kuadrat V, jadi 2V dibagi
dengan ini kecepatannya ya, Anda akan dapatkan itu. Kan? Jadi kita akan dapatkan akar dari 2P epsilon C. C itu cepat lambatnya. Ya kan gitu. Jadi dihitung dapat ini. Kemudian juga B0. Ini juga gitu. Kalau E0-nya dapat, maka B0-nya dapat kan. Tinggal E0 per C ya kan. Kalau oke. Nah, ini karena dia merambat ke arah sumbu Z, ini kita EX-nya adalah ini adalah amplitudonya. Kemudian ini adalah K-nya, ini adalah omeganya. B-nya juga gitu, B-nya ini adalah amplitudonya, ini adalah K-nya, dan ini adalah omeganya. Nah, oke. Oke, jadi untuk hari ini ya cukup begitu ya. Anda bisa tahu bahwa apa pentingnya dari Anda menelaah terkait persamaan gelombang elektromagnetik. Nanti kita akan mengaplikasikan penjalanan gelombang elektromagnetik ini dalam pandu gelombang gitu. Karena kalau kita berbicara masalah gelombang mikro berarti itu kita membahas masalah penjalarannya dalam suatu pandu gelombang ya gitu. Oke, mungkin itu. Dia mau tanya silakan. Atau yang belum absen silakan absen dulu. Coba lihat ya. Silakan kalau yang belum absen. Sambil nunggu kalau ada pertanyaan ya. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Tadi kan di pas awal saya itu Bapak menjelaskan tentang panjang frekuensi gelombang-gelombang gitu kan Pak. Ada gelombang radio terus juga masuk gelombang mikro. Ya. Untuk ini Pak yang kayak apa sih hoax yang terbaru tuh yang tentang sinyal 5G Pak. Sinyal 5G kan frekuensinya di kisaran 28 GHz. Itu maksudnya gelombang radio atau gelombang mikro Pak? Kalau itu masuk kalau di gigahertz berarti gelombang mikro Mas. Dan itu Pak kalau misalnya terkait tentang apa sih kayak isu-isu yang kayak gelombang 5G itu radiasinya kuat dan sebagainya, itu menurut Bapak bagaimana Pak? Ya, dia bisa kuat juga, kan tergantung dari tenaganya, tergantung dari amplitudenya. Yang jelas kalau itu order gigahertz dan memang kalau di telekomunikasi ya kayak untuk 5G, 6G dan sebagainya, pokoknya telepon genggam gitu, biasanya memang gelombang mikro yang dia pakai ya. Nah, kalau terkait tinggi rendahnya radiasi bergantung memang ke amplitudonya tadi kan? Oh, iya Pak, iya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Silakan ada lagi? Ada yang belum bisa absen? Nanti Anda nge-WA saya yang cuma satu device misalnya, nanti saya absenkan. Oke, tapi mudah-mudahan sudah absen semua. Mohon maaf Pak, ada yang bertanya melalui chat. Oh gitu, oke. Coba saya lihat di chatnya ya. Oke, ini ya, Dani. Oke. Mohon maaf Pak, izin bertanya, aplikasi gelombang mikro selama penanganan pandemi seperti apa, Nji? Ya, sebetulnya aplikasinya gelombang mikro dalam selama pandemi itu kuliah daring ya. Jadi misalnya, ya kita kan kuliah daring ini pakai gelombang mikro kebanyakan ya. Kemudian kalau kaitannya dengan apakah dia bisa membunuh virusnya, kita belum tahu. Apakah dia bisa misalnya tapi yang jelas sebetulnya virus itu kan nggak bisa bertahan di suhu tinggi ya. Nah kalau mungkin objeknya itu si virusnya itu bisa Anda tangkap kemudian Anda masukin microwave oven, bisa mati dia. Tapi kan lucu juga ya, virusnya ditangkap dulu, sebelum dimasukin sudah masuk ke tubuh kita duluan ya. Oke, tapi yang jelas memang untuk kalau kita mau melihat perannya, bisa jadi ketika kita ingin melihat ini di medis itu gelombang mikro itu bisa untuk misalnya imaging ya kan,
mengimagekan dari misalnya torak atau apalah di dalam tubuh kita gitu, bisa juga gitu ya. Oke. Nah, ini juga bisa ya, betul. Pakai Bluetooth untuk itu ya, tracing COVID. Oke. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Mas siapa nih? Daniel Ahmad. Permisi Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Saya sebenarnya penasaran aja sih Pak. Mm-mm. Gelombang tuh bisa hilang nggak sih Pak? Gelombang bisa hilang nggak gitu ya? Iya. Ya hilangnya gimana? Bukan hilang, tapi dia jadi ini apa namanya berubah bentuk ya. Kan tenaga itu tidak bisa hilang, tidak bisa diciptakan, yang bisa berubah bentuk. Mungkin jadi asalnya gelombang suara jadi gelombang panas, asalnya gelombang elektromagnetik jadi misalnya contoh lah, misalnya kalau misalnya ada objek nih, saya kasih gelombang mikro kan, nanti si gelombang mikronya itu bisa diserap oleh objeknya, itu jadi perubahan panas. Nah, berubah panas dari si objek itu, kalau misalnya itu panasnya itu kita modulasi, itu bisa menghasilkan gelombang akustik gitu. Jadi gelombang mikro jadi gelombang akustik gitu. Hilang sih enggak, tapi dia berubah bentuk ya gitu. Gitu ya Pak. Berarti kalau misalnya Pak kayak kita apa ya, gelombang kan diciptakan gitu ya Pak. Terus kalau misalnya bentar. Jadi sebenarnya tuh gelombang tuh udah ada, cuman dirubah-rubah terus gitu ya Pak bentuknya. Ya, jadi sebetulnya kita meng-create gelombang. Contohlah misalnya gini, kan kita bisa membuat gelombang elektromagnetik. Contoh misalnya magnetron, klistron, ya kan? Kan asalnya nggak ada tuh gelombang mikro atau radiasi gelombang elektromagnetik dalam daerah mikro itu kan. Nah, tapi kita bisa membuat gelombang itu dengan cara gimana? Kita menggerakkan elektron kan? Nah, elektron itu kan sebenarnya ketika digerakkan itu kan ada perubahan energi elektron bergerak kan? Iya, Pak. Nah, energinya itu sebetulnya yang menjadi gelombang elektromagnetik gitu. Nah, kalau elektronnya nggak dikasih energinya dari luar juga kan? Jadi misalnya di situ dikasih beda potensial yang besar ya kan? Nah, sumber energi ini menghasilkan gelombang mikro gitu. Jadi si gelombang itu bisa kita buat, tapi untuk membuatnya itu perlu energi juga gitu. Gak mungkin gelombang muncul tanpa ada energi lainnya gitu. Bisa dipahami nggak? Iya Pak. Iya, tapi masih mencoba mencerna lagi sih Pak. Iya. Jadi gini, dalam dunia ini selalu ada yang namanya kekekalan energi kan? Itu yang kita sepakati. Kekekalan atau konservasi energi itu dalam prinsip dasar fisika kan, kita meyakini adanya konservasi energi, konservasi massa, ya kan gitu. Massa itu tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan. Berikut juga energi kan, energi itu tidak bisa diciptakan juga tidak dimusnahkan. Yang ada adalah kita mengubahnya aja dari bentuk satu ke bentuk lainnya gitu. Oke Pak. Baik, terima kasih banyak ya Pak. Oke, iya. Oke, ada yang lainnya lagi? Oh, ini ada di chat ya. Gelombang mikro kan spektrumnya luas. Apakah seluruh spektrum itu punya sifat yang mirip? Atau antara frekuensi yang satu dengan yang lainnya punya kelebihan atau kekurangan sendiri untuk keperluan tertentu? Ya spektrum luas itu tergantung kita lihatnya. Sebetulnya spektrum dia dibanding spektrum yang lebar itu, gelombang mikro pun sebetulnya sempit kan, order senti ya gelombangnya kan, ordernya gigahertz memang.
Tapi untuk keperluan kita di keperluan teknologi itu sudah cukup lebar gitu loh. Nah, dengan lebarnya spektrum gelombang mikro ini, orang sehingga bisa membagi-bagi frekuensinya. Daerah A, B, C, D, misalnya A untuk keperluan domestik, dan ini keperluan sipil, D untuk keperluan militer. Itu sebetulnya kaitannya dengan rahasia ya. Jadi orang membagi-bagi pita frekuensi itu keperluannya rahasia atau enggak, itu negara yang atur memang. Nah, sehingga di situ provider atau apa itu bekerja di masing-masing frekuensi itu ya, gitu. Kenapa, untuk apa itu? Ya biar kita bisa membedakan. Oh, ini untuk keperluan militer, ini daerah frekuensinya sekian sampai sekian. Untuk daerah sipil sekian sampai sekian, dan sebagainya gitu. Kalau kita misalnya kaya banget, kita bisa juga punya frekuensi sendiri kan gitu. Nah, tapi kalau frekuensinya sendiri, komunikasi sama siapa juga kan? Ya kita umum aja gitu frekuensinya. Ya frekuensi untuk komunikasi lah. Nah, masing-masing frekuensi itu juga punya penanda kan? Ada nomor kan? Ada nomor, makanya Anda punya nomor handphone, nomor apa itu untuk penciri juga. Oke? Oke. Permisi Pak, mau bertanya. Kan sebenarnya spektrum gelombang elektromagnetik itu kontinu ya Pak. Maksudnya ya jadi pembagian spektrum untuk gelombang mikro itu sendiri, kalau misalnya ada spektrum di batas-batas antara atau di istilahnya di tempat perbatasan antara gelombang mikro dan radio atau gelombang mikro sama inframerah gitu, apakah nanti ada memungkinkan untuk bingung membedakan apakah spektrum itu masuknya mikro atau inframerah gitu Pak? Oh, ya sebetulnya di barir tertentu ya nanti dia berinteraksi atau enggaknya dengan objeknya. Jadi misalnya lah, contoh misalnya nanti tadi antara gelombang mikro dan inframerah lah misalnya ya. Nah, ketika contoh lah kalau atau mungkin gini, yang saya pernah pernah saya bereksperimen adalah batasan antara frekuensi cahaya tampak dan inframerah lah contohnya ya. Nah, ketika molekul itu katakanlah dia molekul waktu itu saya coba ini NO2 sama NO ya gitu. NO2 itu dia berinteraksi dengan frekuensi cahaya tampak ya. Jadi dia di 415 nanometer ya gitu. Nah, tapi NO itu dia berinteraksi di frekuensi inframerah, yaitu di orde-orde 2 mikrometer kan gitu. Nah, biasanya molekul itu dia tidak akan terganggu atau berinteraksi kalau memang tidak bersesuaian dengan tenaga vibrasinya dia. Misalnya tadi kalau yang NO2 itu dia akan berpengaruh atau bervibrasi kalau ditembak laser 415 nanometer cahaya tampak kan gitu. Tapi si NO2 kalau saya tembak dengan cahaya inframerah, dia nyantai-nyantai aja gitu. Kenapa? Ya karena dia vibrasinya dia itu tidak misalnya di orde mikro gitu Mas. Nah, itu tergantung dari tadi sifat objeknya sendiri ya gitu. Ya walaupun sih karena dia seperti yang Anda bilang tadi kontinu, terus kalau di barir gimana nih? Ya tergantung dari molekulnya tadi. Misalnya batasnya ya mestinya ya tidak benar-benar dia kan ini giga, ini ya Anda bisa lihat tadi ini ada giga, ada ribuan kan gitu. Jelas sudah tinggi banget ya barirnya gitu. Oke, Mas. Baik, Pak. Berarti kalau kayak definisi untuk range gelombang mikro itu sendiri sebenarnya kurang untuk keperluan aplikasi tidak terlalu
pikirkan ya Pak. Yang penting interaksi dengan objeknya begitu Pak. Untuk Iya, cuman untuk penandanya memang harus juga orang tahu. Jadi kalau gelombang mikro itu ordenya 1 giga sampai sekian giga, itu namanya gelombang mikro kan gitu. Kalau sekian giga sampai sekian giga itu cahaya tampak kan gitu. Ya orang untuk penamaan aja sebetulnya Mas. Nah dari penamaan itu kan itu kaitannya juga dengan aplikasi nantinya. Nah kalau yang itu tadi Pak, apa namanya di barrier tadi misal kan biasanya menyebutkan di sekitar berapa panjang gelombang giga ya panjang gelombang gimana? Ya misalnya lebih sekian ratus dari gigahertz misalnya kan, terus diinteraksikan apa yang terjadi kan gitu pertanyaan Anda ya? Mungkin lebih yang sederhana lagi misalnya gini aja ada seseorang yang meneliti tapi spektrum gelombang elektromagnetiknya di perbatasan gitu antara inframerah dan gelombang mikro. Nah itu apakah nanti masuknya di gelombang mikro atau inframerah gitu? Ya tergantung dia mau diaplikasikan kemana, ya kan? Jadi bisa dua-duanya ya Pak, kalau misal risetnya di situ gitu. Ya bisa saja. Dan kalau mungkin tadi dia mau diaplikasikan kemana ke apa gitu kan? Bisa nggak berinteraksi di barrier itu? Baik. Ini ada yang tanya juga nih. Izin bertanya Pak, apakah alat-alat yang digunakan dalam pengaplikasian gelombang mikro terpengaruh oleh cosmic microwave background? Nah, ya ini cosmic microwave background itu biasanya kan kalau kita sudah berinteraksi dengan mungkin kosmik di luar angkasa ya dan sebagainya itu bisa. Atau kaitannya dengan ya kita kalau pakai telekomunikasi kan juga dengan ruang ini ya atmosfer dan sebagainya. Iya sih bisa terpengaruh. Tapi kalau misalnya gelombang mikronya untuk kita memasak sayuran, memanaskan nasi, apakah terpengaruh dengan cosmic microwave background? Ya bisa, ya tapi kan kecil sekali. Sebetulnya kalau cosmic microwave background, ya itu nanti bisa Anda riset dulu cosmic microwave background yang dimaksud itu apakah kaitannya dengan tadi latar microwave kosmiknya kan jadi dari jagat kosmik itu bisa juga gitu. Ini sangat berpengaruh kalau kaitannya dengan radar ya, kemudian juga dengan kalau kita berinteraksi dengan telekomunikasi itu bisa ya terkait dengan space ya gitu. Tapi kalau misalnya riset saya itu saya menggunakan gelombang mikro untuk menghasilkan akustik itu mungkin terlalu kecil ya cosmic microwave background-nya ya gitu. Oke? Ada lagi? Belum ada Pak. Oke. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita cukup ya untuk hari ini. Kita lanjutkan minggu depan ya. Oke, kalau absensi sudah semua ya. Oke, baik. Terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke.
Terima kasih, Pak. Oke.